Baik, kita akan masuk ke materi berikutnya ya. Ini pertemuan kelima dan keenam nanti ini masih nyambung karena ini cukup banyak pembahasannya gitu. Oke, materi kita sekarang ini kita bicara, nggak bisa di slideshow ya berarti. Kita bicara terkait dengan kebijakan perdagangan dan pembayaran internasional gitu ya. Seperti kita sudah bahas sebelum-sebelumnya terkait dengan uh, pemasaran terkait dengan perusahaan yang dia masuk ke dalam satu bisnis internasional gitu ya. Tentu sekarang ini juga karena sudah eranya era globalisasi gitu. Jadi dengan adanya globalisasi perdagangan ini juga menjadi satu kesempatan emas gitu ya, kesempatan yang sangat besar bagi perusahaan di dalam mengembangkan usaha pemasarannya gitu ya. Tentu bagi perusahaan ini juga menjadi tantangan ya, tantangan untuk perusahaan-perusahaan atau negara-negara di mana mereka punya daya saing yang sangat tinggi gitu. Sehingga sekarang ini juga kita bisa lihat mungkinnya di lapangan atau di kehidupan kita bahwa banyak perusahaan-perusahaan multinational company yang sudah mengembangkan sayapnya ke negara-negara lain gitu. Uh, Baik itu melalui ekspor, melalui franchise ya, lisensi atau kontrak manajemen gitu, atau bahkan dengan menggunakan uh, FDI ya, Foreign Direct Investment seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana kebijakan-kebijakan di dalam perdagangan internasional ini, kita perlu menambah wawasan kita juga ya terkait dengan teori-teori perdagangan global, di mana teori perdagangan global ini teori perdagangan ya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam kebijakan-kebijakan terkait dengan perdagangan internasional dan juga nanti bagaimana tata cara pembayaran, kita perlu tahu juga ya teori-teori untuk perdagangan global, di mana di situ ada yang pertama tadi ya, slide sebelumnya itu ada teori perdagangan klasik gitu ya, sebelum perdagangan modern. Yang slide sebelumnya. Nah, uh, di dalam teori perdagangan klasik ini ada dua ya, ada dua teori di situ. Ada teori merkantilisme dan juga absolute advantage dari Adam Smith. Nah, apa yang dimaksud dengan teori merkantilisme di situ? Di dalam teori itu dikatakan bahwa negara itu akan menjadi kaya, gitu ya. Caranya itu adalah dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan meminimalisir impor. Nah, ini yang kita kalau lihat di neraca perdagangan itu ya, apa namanya, ekspor kalau kita sebut dengan ekspor lebih besar daripada impornya berarti surplus gitu kan. Kalau misalkan kebalikannya berarti negara itu defisit ya. Nah, ini dianut di dalam teori merkantilisme gitu ya. Antara ekspor dan impor ya itu dikonversi selisihnya ya. Selisihnya itu akan dikonversi menjadi emas. Jadi dalam teori merkantilisme ini setelah negara itu gitu ya, negara itu banyak perusahaannya yang melakukan ekspor lebih banyak dibandingkan impornya gitu ya. Nah, dari selisih ekspor itu, dari selisih yang besar itu kemudian dikonversi ke dalam bentuk emas. Jadi emas di sini adalah satu bukti, menjadi salah satu bukti bahwa
semakin banyak emas yang dimiliki oleh negara tersebut, maka semakin kaya negara itu, gitu ya. Nah, itu ada di dalam teori perdagangan klasik yang kita sebut dengan merkantilisme. Nah, di samping itu ada juga di dalam teori perdagangan klasik itu absolute advantage gitu ya, dan itu diciptakan oleh Adam Smith tokohnya. Nah, teori absolute advantage ini fokusnya itu kepada variabel real yang bukan moneter. Jadi yang tidak bersifat moneter, keuangan gitu ya. Nah, ini juga dikenal dengan teori murni atau pure teori perdagangan internasional. Murni dalam arti teori ini fokusnya kepada nilai dari suatu barang, ya, nilai dari suatu barang yang diukur dengan banyaknya jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan barang tersebut, gitu. Jadi kalau semakin banyak tenaga kerja yang digunakan, maka nilai dari barang itu akan semakin tinggi. Nah, itu yang dikatakan dengan teori absolute advantage. Gitu, ya. Next, berikutnya dari teori perdagangan klasik ini itu yang dianut di abad apa ya sebelum Masehi ya, sebelum Masehi boleh dikatakan, lalu bergerak ke sesudah Masehi muncul yang namanya teori perdagangan modern. Nah, di situ ada comparative advantage. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan gitu ya, antara ini ada sama belakangnya yang advantage ya. Yang satu tadi adalah absolute advantage, yaitu by Adam Smith. Kalau yang di sini adalah comparative advantage. Itu di tokohnya itu adalah J.S. Mill dan David Ricardo. Nah, kalau di comparative advantage ini, di sini dikatakan bahwa suatu negara akan menghasilkan dan kemudian menghasilkan satu produk gitu ya, atau produksi, lalu diekspor barang-barangnya yang memiliki comparative advantage atau keunggulan komparatif yang paling besar gitu. Jadi keunggulan komparatifnya terbesar ya. Jadi dia mengekspor produk-produknya tuh yang emang juara gitu loh. Bahasa sederhananya. Ya, produk-produk yang juara itu yang diekspor, tapi mereka juga negara itu akan mengimpor barang-barang yang memiliki comparative disadvantage. Jadi artinya barang-barang yang itu tidak terlalu unggul gitu. Ya, istilahnya dia akan mengimpor barang-barang yang sifatnya itu sebagai pendukung saja gitu ya. Nah, itu di situ teori comparative advantage dari David Ricardo dan J.S. Mill. Ada dua di sini untuk teori perdagangan modern. Yang keduanya adalah yang kita sebut dengan teori HO atau Heckscher-Ohlin ya. Nah, Heckscher-Ohlin ini menjelaskan kalau ada pola perdagangan ya, menjelaskan tentang pola perdagangan di mana negara-negara itu cenderung untuk mereka mengekspor barang yang menggunakan faktor produksi yang relatif banyak gitu. Jadi faktor produksinya itu berlimpah. Ya, baik faktor produksi itu kan kita sebut faktor produksi ya dari segi bahan bakunya, tenaga kerjanya gitu ya. Nah, itu semuanya berlimpah. Ya, dikatakan seperti itu. Jadi menurut HO ini suatu negara itu dia akan melakukan perdagangan dengan negara lain karena negara tersebut dia punya keunggulan komparatif, yaitu keunggulan dalam teknologi dan keunggulan faktor produksi. Seperti itu. Gitu ya. Jadi kita udah tahu nih masing-masing ada teori-teori dari perdagangan klasik dan perdagangan modern. Berikutnya ada satu lagi teori perdagangan global, ya bisa di sini adalah teori investasi internasional. Ya, seperti kita ketahui ya bahwa pembahasan-pembahasan kita sebelumnya kan kalau masuk ke dalam bisnis internasional itu
Ada dua cuma caranya, perdagangan dan investasi, ya. Nah, yang perdagangan tadi teorinya sudah dibahas di depan, yaitu ada perdagangan klasik dan ada teori perdagangan modern. Nah, yang kedua terkait dengan investasi, di sini ada teori investasi internasional. Di dalam teori investasi internasional ini ada yang disebut dengan ownership advantage theories, di mana di sini perusahaan pemilik aset yang punya keunggulan kompetitif domestik itu bisa menggunakan keunggulannya tersebut untuk menembus pasar luar negeri melalui PMA atau penanaman modal asing. Nah, jadi kalau kita lihat ya di Indonesia misalkan, itu kan banyak tuh PMA-PMA masuk ke negara kita gitu ya. Contohnya apa? Ada yang bisa kasih contoh nggak? Investor-investor tuh yang menanamkan modalnya di Indonesia. Perusahaan-perusahaan Cina apa? Bu. Hah? Apa? Cina Bu, Cina. Iya, bukan. Maksudnya perusahaannya apa contohnya? Dia menanamkan modal di kita. Memang ada dari perusahaan China, Korea, ya kayak misalkan apa? Sekarang ini produk apa ya? Mobil Samsung, listrik Bu. Mobil listrik Hah? BYD. Mobil listrik Ya, Cina BYD. oh ya mobil listrik ya sekarang ini ya, yang gitu. Itu mereka bisa masuk menembus pasar luar negerinya gitu ya. Itu karena mereka punya keunggulan kompetitif domestiknya gitu. Jadi mereka menggunakan keunggulannya itu untuk menembus pasar gitu ya. Dan itu dilakukan dengan cara penanaman modal asing gitu. Nah, yang kedua ada internalization theories. Nah, internalization theories ini perusahaan itu ya perusahaan-perusahaan internasional itu dia akan meluaskan usahanya dengan memperhitungkan transaction cost, biaya-biaya transaksi. Kalau biaya transaksinya itu menjadi lebih besar di dalam negeri, maka produksi di luar negeri itu akan menjadi sangat menguntungkan. Ya, kenapa begitu? Karena uh, ternyata misalkan biaya bahan bakunya itu lebih mahal. Kenapa? Karena langka di dalam negerinya gitu. Ternyata ada bahan baku yang menjadi bahan dasar produknya dia itu ada di India misalkan gitu ya. Nah, akan lebih menguntungkan kalau produksinya di sana gitu. Nah, itu yang dianut di dalam internalization theories. Ya. Nah, lalu ada Dunning eclectic teori ya. Nah, di sini kalau yang Dunning eclectic ini berarti perusahaan itu dia akan berinvestasi di luar negeri ya. Kalau dia punya keunggulan ya beberapa keunggulan gitu. Dalam hal ini punya keunggulan kepemilikan yang khas gitu ya atau apa ya dia punya ciri yang sangat kuat gitu mereknya gitu ya nih dalam hal hak intelektualnya sih gitu ya dan internalisasi atau lokasi yang cukup unik gitu ya jadi dia akan berinvestasi di mana negara itu punya keunikan punya kekhususan gitu nah dia akan mau berinvestasi di sana seperti itu.